Halo teman-teman, Chrono Credo. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat datang di kanal di mana setiap detiknya berharga. Mari kita menyelami waktu, bukan untuk sekadar melihatnya berlalu, tetapi untuk menemukan makna mengenai iman yang kokoh dan tangguh di tengah arus kehidupan yang terus berubah. Bersama-sama kita akan menjelajahi berbagai kisah inspiratif, pelajaran berharga dari sejarah, dan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Jadi, tetaplah bersama kami, karena kita akan menyelami waktu untuk menemukan makna yang lebih dalam. Bayangkan ya, kamu berdiri di tengah kerumunan yang marah, tangan mereka menggenggam batu, dan kamu tahu, hidupmu akan segera berakhir. Tapi anehnya, kamu tidak takut. Kamu justru menatap ke langit dan berkata, "Tuhan, ampunilah mereka." Kedengarannya seperti adegan film kan? Tapi ini adalah kisah nyata Santo Stefanus, martir pertama gereja Katolik. Orang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi iman, bahkan sebelum kata Kristen menjadi populer. Yuk, kita gali bersama. Siapa sebenarnya Stefanus? Mengapa dia dibunuh? Dan apa yang membuatnya begitu penting dalam sejarah gereja? Pertama-tama, siapa sih Stefanus itu? Stefanus adalah salah satu dari 7 diakon pertama gereja. Tugasnya seperti pelayan umat yang membantu para rasul, terutama dalam urusan membagikan makanan dan pelayanan praktis lainnya, agar para rasul bisa fokus berkhotbah dan berdoa. Namanya Stefanus berasal dari bahasa Yunani yang berarti mahkota. Sungguh ironis, karena ia pada akhirnya memang mendapatkan mahkota kemuliaan melalui kemartirannya. Dalam kisah para rasul, diceritakan bahwa Stefanus bukanlah diakon biasa. Ia penuh iman, Roh Kudus, dan memiliki hikmat yang luar biasa. Orang-orang bahkan tidak bisa membantah kata-katanya saat ia berbicara tentang Yesus. Tapi, seperti biasa, jika ada seseorang yang bersinar terlalu terang, selalu ada yang tidak suka. Nah, popularitas Stefanus mulai menyebar di Yerusalem. Banyak yang kagum padanya, tetapi banyak juga yang merasa terganggu, terutama kelompok Yahudi dari sinagoga, orang-orang libertini, dan kaum diaspora. Mereka sering berdebat dengan Stefanus, tetapi selalu kalah argumen. Akhirnya, mereka menggunakan cara klasik, fitnah, dan fitnah. Mereka menuduh Stefanus menghina Musa dan Allah, mengklaim bahwa dia ingin mengubah hukum Taurat dan menghancurkan bait Allah. Terdengar akrab? Ya, ini adalah tuduhan yang sama yang dilemparkan kepada Yesus. Stefanus pun diseret ke hadapan Mahkamah Agama, Sanhedrin. Di sana, ia diberi kesempatan untuk membela diri. Tapi Stefanus tidak hanya membela diri. Ia justru memberikan sebuah khotbah panjang yang membuat para pemimpin Yahudi sangat marah. Bayangkan situasinya. Kamu dituduh bersalah dan semua orang siap menghukummu. Tapi Stefanus berdiri dengan tenang dan mulai bercerita. Dia mengulas sejarah bangsa Israel dari Abraham, Yusuf, hingga Musa, seolah-olah dia ingin mengatakan, lihatlah sejarah kita sendiri. Kita berulang kali menolak utusan Tuhan. Puncaknya, Stefanus berkata dengan lantang, "Hai orang-orang yang keras kepala, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, kamu telah membunuh orang-orang benar yang diutus Allah." Wah, itu seperti tamparan keras di wajah para imam dan pemimpin Yahudi. Mereka sangat murka. Saat semua orang dipenuhi amarah, tiba-tiba Stefanus menatap ke langit dan berkata, "Lihat, aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Ini momen yang luar biasa. Biasanya, Yesus digambarkan duduk di sebelah kanan Allah sebagai tanda kedaulatannya. Tapi di sini, Yesus berdiri sikenekan, menyambut sahabatnya yang akan pulang. Namun bagi para imam, kata-kata itu justru menyulut amarah mereka. Mereka menutup telinga, berteriak, dan menyeret Stefanus keluar kota.
Di luar kota Yerusalem, mereka mulai melempari Stefanus dengan batu. Batu demi batu menghantam tubuhnya. Namun, di tengah rasa sakit yang hebat, Stefanus masih sempat berdoa. Bukan doa untuk meminta pertolongan atau mengutuk, melainkan doa pengampunan. Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah itu, ia pun wafat. Yang menakjubkan adalah, dalam kematiannya, ia meniru teladan gurunya. Sama seperti Yesus di kayu salib, Stefanus juga mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Tapi tunggu dulu. Ada satu orang yang menyaksikan semuanya dari sudut. Namanya Saulus dari Tarsus, yang kelak kita kenal sebagai Rasul Paulus. Dia tidak ikut melempar batu, tapi dia menyetujui pembunuhan itu dan menjaga jubah orang-orang yang merajam Stefanus. Bisa jadi, momen itu begitu membekas di hati Saulus. Mungkin saat ia jatuh di jalan menuju Damsyik dan mendengar suara Yesus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ia teringat wajah Stefanus yang penuh damai saat dirajam. Jadi, bisa dikatakan, kematian Stefanus menjadi benih. Dari darahnya, lahirlah Paulus, rasul terbesar gereja. Lalu, apa arti kisah ini bagi kita sekarang? Sejujurnya, kita mungkin tidak akan mengalami hal yang sama seperti Stefanus, yaitu dirajam batu karena iman. Namun, setiap hari, kita bisa menjadi martir dalam arti kecil. Misalnya, berani berkata jujur meski tidak populer, tetap berdoa meskipun lelah, tidak ikut-ikutan menjelekkan orang lain di media sosial, atau memaafkan orang yang menyakiti kita. Semua itu adalah bentuk kemartiran kecil di zaman modern. Karena pada dasarnya, menjadi martir bukan hanya tentang mati demi iman, tetapi tentang hidup dengan setia, bahkan saat itu terasa sulit. Santo Stefanus telah menjadi simbol keberanian iman. Ia bukan seorang rasul besar atau tokoh terkenal sebelumnya, tetapi imannya total hingga akhir hayat. Itulah sebabnya gereja mengenangnya setiap tanggal 26 Desember, sehari setelah Natal. Seolah-olah ingin mengingatkan kita, setelah kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kita langsung diingatkan tentang orang pertama yang mati karenanya. Natal membawa damai, tetapi juga panggilan untuk tetap setia, meskipun harus membayar harga yang mahal. Dari abad ke abad, nama Stefanus terus hidup. Banyak hereha kota, dan bahkan orang suci lain dinamai menurut namanya di seluruh dunia. Stephen, San Esteban, Santo Stefano. Setiap kali gereja berbicara tentang keberanian iman, nama Stefanus selalu muncul pertama. Ia adalah martir pertama, tetapi bukan yang terakhir. Darahnya seakan menjadi bibit kehidupan bagi gereja yang terus bertumbuh. Seperti kata Tertullianus, salah satu bapak gereja, darah para martir adalah benih bagi gereja. Jadi, teman-teman Chrono Credo, jika kamu merasa imanmu sedang goyah atau takut dianggap aneh karena masih percaya pada Tuhan di dunia yang serba skeptis ini, ingatlah Stefanus. Dia bukan orang besar, tetapi dia memiliki hati yang besar. Dia wafat dengan mata tertuju ke surga, dan itu membuat hidupnya berarti selamanya. Jadi, jangan hanya kagum dengan kisahnya, tirulah semangatnya. Karena mungkin dunia saat ini membutuhkan Stefanus baru yang berani bersinar meskipun diterpa badai. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah iman lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih bersama saya di Chrono Credo, menyelami waktu, menemukan makna. Tuhan Yesus memberkati.